Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita mau merenungkan kisah indah dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tentang mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana. Mungkin kita sedang menghadapi hari dengan beban di hati, pekerjaan yang menekan, keluarga yang terasa kosong, atau doa yang belum dijawab. Renungan ini akan mengingatkan kita saat anggur kehidupan kita habis, Yesus hadir untuk memulihkan sukacita. Mari kita membaca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sahabat terkasih, perkawinan di Kana adalah simbol kehidupan manusia. Semua orang memulai dengan sukacita, cinta yang penuh semangat, rencana besar, dan harapan tinggi. Tetapi seperti pesta di Kana, ada saat di mana anggur itu habis. Sukacita yang dulu memenuhi hati perlahan mengering. Anggur adalah simbol kegembiraan, semangat, dan makna hidup. Bisa jadi kita dulu penuh api melayani Tuhan, tapi sekarang merasa kering. Dulu doa terasa hangat, kini terasa hampa. Atau mungkin kita kehilangan anggur dalam keluarga, kerjaan, atau hubungan pribadi. Tapi mari kita ingat, Yesus hadir di sana. Dia bukan hanya Tuhan di gereja, tapi Tuhan yang mau hadir di pesta, di rumah, di momen biasa kehidupan. Yesus tidak jauh dari keseharian kita. Dia ada di tengah kehidupan yang tampak biasa, bahkan di tengah kekurangan kita. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata Maria kepada pelayan-pelayan. "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Inilah kunci mujizat. Seringkali kita ingin mujizat, tapi kita ragu untuk taat. Padahal mujizat selalu dimulai dari ketaatan sederhana. Yesus berkata, "Isilah tempayan itu dengan air." Bagi pelayan, perintah itu tampak aneh. Mereka butuh anggur, bukan air. Tapi mereka tidak berdebat. Mereka tidak tanya-tanya. Mereka taat. Dan dari ketaatan sederhana itulah air berubah menjadi anggur terbaik. Begitu juga dalam hidup kita. Kadang Tuhan meminta kita melakukan hal yang tampaknya kecil atau tidak masuk akal. Seperti mengampuni seseorang yang menyakiti kita, tetap setia berdoa walau belum ada jawaban, melayani dengan hati meski tidak dihargai. Namun di balik ketaatan itulah mujizat terjadi. Tuhan tidak memerlukan bahan besar, hanya hati yang mau percaya dan taat.
air bisa berubah jadi anggur ketika Tuhan yang menyentuhnya. Sahabat terkasih, Yesus tidak hanya menambah anggur, tapi memberi anggur yang terbaik di akhir. Ini berbicara tentang karakter Tuhan. Dia selalu menyiapkan yang terbaik, bahkan setelah masa kekurangan. Seringkali kita berpikir masa lalu adalah yang paling indah. Kita berkata, dulu aku lebih dekat dengan Tuhan, atau dulu hidupku lebih bahagia. Tapi Yesus berkata, yang terbaik belum berlalu. Yang terbaik akan datang. Tuhan tidak ingin hanya mengembalikan yang hilang, tetapi mengubah, menjadikan hidup kita lebih berharga, lebih murni, dan lebih manis daripada sebelumnya. Air yang hambar menjadi anggur yang harum. Hidup yang biasa menjadi kesaksian luar biasa. Dari kekurangan lahir kemuliaan. Itulah pola kerja Tuhan. Sahabat terkasih, hari ini jika kita merasa pesta hidup kita mulai sepi, ingatlah Tuhan masih bekerja. Langkah-langkah sederhana ini bisa kita renungkan. Yang pertama, mari kita sadari kekurangan kita. Seperti Maria yang jujur berkata, mereka kehabisan anggur. Yang kedua, datanglah kepada Yesus. Jangan lari mencari solusi lain. Hanya Dia yang bisa memulihkan sukacita sejati. Yang ketiga, taatlah meski tidak paham. Mari kita lakukan bagian kita dengan setia, dan biarkan Tuhan mengerjakan sisanya. Yang keempat, percayalah hasil akhirnya akan lebih baik. Anggur yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang mungkin telah kehilangan sukacita. Kami lelah, kecewa, bahkan merasa tidak berdaya. Tapi kami percaya Engkau masih hadir di pesta kehidupan kami. Kami serahkan tempayan kosong kami, segala kelemahan, luka, dan air mata. Ubahlah menjadi anggur baru yang penuh makna dan sukacita. Ajarlah kami taat, bahkan ketika kami tidak mengerti. Jadikan hidup kami kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama di renungan pagi ini. Mari kita ingat, ketika anggur hidup kita habis, Yesus masih sanggup memulihkannya. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang hadir di setiap proses. Kalau renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menjalani hari ini dengan sukacita baru.